Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawud Nurjaya, NIM 2309 dari Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Al-Quran, Islam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, memiliki berbagai kemampuan. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Pengertian nutfah, alaqah, mudghah. Nutfah berarti tetesan air yang sangat kecil atau sejumlah kecil air. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Alaqah adalah tahapan janin pada usia minggu pertama hari ke-7. Di hari ke-7 ini, telur yang tertanam pada bagian dinding rahim dan berupa menjadi segumpal darah. Mudghah adalah segumpal daging menandai kesiapan calon janin masuk tahap perkembangan selanjutnya yang ditandai pertumbuhan tulang. Kemudian berdasarkan hadis, berikut merupakan hadis dari Abi Rahman Abdillah yang artinya, sesungguhnya setiap kalian yang dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi alaqah selama waktu itu juga, kemudian menjadi mudghah selama waktu itu pula, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rezeki, ajal, amal, perbuatan, dan sengsara atau bahagianya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta aja. Namun ketetapannya mendahuluinya, sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan mereka kecuali sehati saja. Namun ketetapannya mendahuluinya, sehingga ia beramal dengan amalan penghuni surga, maka ia pun masuk surga. Selanjutnya, berdasarkan ilmu pengetahuan, penemuan ilmiah tentang penciptaan manusia sebenarnya telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan telah membuktikan penciptaan manusia dimulai dari pembentukan pre-embrionik, embriotik, kemudian fetus. Tahap pembentukan manusia. Tahap pertama atau tahap pre-embriotik. Proses penciptaan manusia dapat dijelaskan pada fase yang pertama atau bisa disebut dengan pre-embriotik. Saat fase ini, zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel, kemudian menjadi segumpal sel yang membenamkan diri pada dinding rahim. Seiring pertumbuhan zigot yang semakin besar, sel-sel penyusunnya mengatur diri mereka sendiri untuk membentuk 3 lapisan. Tahap kedua atau embriotik. Proses penciptaan manusia berikutnya memasuki tahap kedua atau disebut dengan embriotik. Tahap ini berlangsung 5,5 minggu. Bayi pada tahap ini disebut embrio. Pada tahap ini, organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel tersebut. Tahap ketiga atau fetus. Proses penciptaan manusia yang ketiganya atau fase fetus dimulai sejak kehamilan bulan 8 hingga kelahiran. Pada tahap ini, bayi telah menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangannya, dan kakinya. Meskipun awalnya mereka memiliki panjang 3 cm, kesemua organnya sudah jelas. Tahap ini berlangsung kurang lebih 30 minggu, dan perkembangannya berlanjut hingga minggu kelahiran. Yang terakhir, kesimpulan. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang paling sempurna, karena manusia diciptakan dari saripati tanah yang kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, hingga akhirnya menjadi wujud yang sekarang ini. Dalam proses penciptaan manusia itu terdapat unsur jasmani dan rohani. Perbincangan Al-Quran secara lebih jelas mengenai unsur badaniyah manusia tergambar dalam proses penciptaan, yaitu terdapat pada surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.